Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas materi matematika kelas 5 halaman 55 sampai dengan halaman 60 yang diambil dari buku Belajar Bersama Teman Kurikulum Merdeka volume 2. Langsung saja untuk pembahasannya. Bab 13, segi banyak peraturan dan lingkaran. Ayo melipat kertas dengan langkah seperti berikut. Selanjutnya, memotong dan melepasnya. Untuk langkah pertama yaitu melipat menjadi 4 bagian. Selanjutnya dipotong membentuk segitiga di mana untuk alas dan tingginya sama panjang. Setelah dipotong, kemudian melepasnya dan terbentuk bentuk persegi. Kemudian untuk yang kedua, lipat menjadi 4 bagian. Kemudian lipat lagi menjadi 2 bagian. Setelah itu potong bagian tersebut menjadi bentuk segitiga. Setelah itu dilepas dan terbentuklah segi 8 peraturan seperti pada nomor 2. Untuk selanjutnya, pernahkah kamu melihat bentuk seperti 1 dan 2? Carilah bentuk-bentuk itu di sekelilingmu. Berikut adalah contoh benda yang berbentuk segi 8, segi 6, dan segi 4. Untuk yang pertama, segi 8, contohnya adalah jam dinding. Kemudian segi 6, contohnya adalah sarang lebah. Selanjutnya untuk contoh segi 4, yaitu papan untuk rambu penyeberangan atau rambu lalu lintas. Berikutnya, membuat segi 6 peraturan dan segi 12 peraturan. Untuk yang pertama, kita akan membuat segi 6 peraturan. Dari sebuah persegi dibuat menjadi bentuk segitiga. Selanjutnya, lipat menjadi 2 bagian, di mana panjang sisinya sama panjang dan sudutnya membentuk 60 derajat. Setelah itu tinggal dipotong. Dan terbentuklah segi 6 peraturan. Berikutnya yaitu membuat segi 12 peraturan. Dari sebuah persegi lipat menjadi bentuk segitiga. Berikutnya lipat kembali menjadi 2 bagian, yang mana sudutnya membentuk sudut 60 derajat. Setelah itu lipat kembali bagian tersebut menjadi 2. Setelah itu tinggal dipotong. Setelah dipotong tinggal kita buka dan terbentuklah segi 12 peraturan. Berikutnya ditanyakan manakah bentuk yang paling umum di antara 1, 2, 3, 4. Untuk yang paling umum yaitu nomor 1, persegi. Berikutnya ditanyakan apa perbedaannya. Untuk perbedaannya yaitu terletak pada banyaknya sisi dan banyaknya sudut. Berikutnya yaitu segi banyak peraturan. Segi banyak di bawah dibuat pada halaman sebelumnya. Perhatikan sisi-sisi dan sudut-sudutnya. 1. Berapa banyak sisi dan sudut yang ada? Untuk segi banyak A, kita bisa menghitung banyak sisinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 sisi. Adapun untuk banyaknya sudut, kita bisa menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya sudut juga ada 6. Dan ini disebut sebagai segi 6 peraturan. Kemudian untuk yang B, banyaknya sisi yaitu kita bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adapun untuk sudutnya juga ada 8. Dan ini disebut sebagai segi 8 peraturan. Untuk selanjutnya, nomor 2, ukurlah panjang sisi segi banyak ini. Mulai yang A, kita bisa mengukurnya panjang sisinya dengan menggunakan penggaris. Kita perkirakan saja di sini 8 cm. Karena salah satu sisinya 8 cm, sedangkan di sini adalah segi banyak peraturan, maka panjang sisi yang lain juga 8 cm. Kemudian yang B, kita ukur menggunakan penggaris.
Di sini kita perkirakan 7 cm. Karena salah satu sisinya 7 cm, maka panjang sisi yang lain juga 7 cm. Berikutnya nomor 3, ukurlah besar sudut segi banyak ini. Kita hitung mulai dari yang A. Kita gunakan busur derajat. Di sini besar sudutnya 120 derajat. Karena salah satu sudutnya besarnya 120 derajat, maka besar sudut yang lain juga sama, yaitu 120 derajat. Kemudian untuk segi banyak B, kita hitung atau kita ukur menggunakan busur derajat. Di sini besarnya yaitu 135 derajat. Karena salah satu sudutnya 135 derajat, maka sudut yang lain juga sama 135 derajat. Perhatikan pada keterangan berikut. Segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar disebut segi banyak beraturan. Untuk berikutnya nomor 2. Buatlah rangkuman tentang banyaknya sisi dan besar sudut dari segi banyak beraturan. Pertama yaitu segitiga sama sisi. Untuk segitiga sama sisi memiliki banyak sisi 3 dan besar sudutnya atau besar salah satu sudutnya yaitu 60 derajat. Kemudian segi 4 beraturan atau persegi memiliki banyak sisi 4, besar sudutnya atau besar salah satu sudutnya yaitu 90 derajat. Berikutnya segi 5 beraturan memiliki banyak sisi 5, besar sudutnya yaitu 108 derajat. Kemudian segi 6 beraturan memiliki banyak sisi 6 dan besar sudutnya 120 derajat. Selanjutnya segi 8 beraturan banyak sisi yaitu 8, besar sudutnya 135 derajat. Berikutnya nomor 3, mari meneliti segi banyak beraturan. 1. Gambarlah segi banyak beraturan dengan sisi 2 cm dan besar sudut sebagai berikut. A. 90 derajat. Pertama, kita buat garis lurus dengan panjang 2 cm. Berikutnya kita akan membuat sudut 90 derajat, di mana garis yang membentuk sudut 90 derajat juga panjangnya 2 cm. Begitu pula seterusnya. Dan segi banyak yang terbentuk yaitu persegi atau segi 4 beraturan. Berikutnya untuk yang B, segi banyak yang membentuk sudut 120 derajat. Kita membuat garis lurus panjang 2 cm, kemudian menggunakan busur derajat kita membuat sudut yang membentuk sudut 120 derajat dengan panjang garis 2 cm. Begitu pula untuk selanjutnya. Dan segi banyak yang terbentuk yaitu segi 6 beraturan. Berikutnya segi banyak dengan sudut 135 derajat. Kita membuat garis sepanjang 2 cm, kemudian membuat sudut yang besarnya 135 derajat, di mana garis yang membentuk panjangnya juga 2 cm. Dan begitu pula untuk seterusnya. Segi banyak yang terbentuk yaitu segi 8 beraturan. Berikutnya nomor 2, pada segi banyak beraturan yang sudah ada, gambarlah diagonal dengan menghubungkan titik-titik sudut yang berlawanan. Pertama, kita akan membuat diagonal untuk persegi atau segi 4 beraturan, di mana diagonal tersebut menghubungkan titik sudut yang berlawanan. Kemudian untuk yang kedua itu membuat diagonal pada segi 6 beraturan, di mana diagonal tersebut juga menghubungkan titik-titik sudut yang berlawanan. Selanjutnya untuk segi 8 beraturan kita membuat diagonal dengan menghubungkan titik sudut yang berlawanan. Berikutnya ditanyakan,
mendekati bentuk apa ketika sudut bertambah besar? Ketika sudut bertambah besar, maka bentuknya akan mendekati bentuk lingkaran. Berikutnya yaitu nomor 3. Bandingkan panjang ruas garis antara titik A dan titik-titik sudut. Titik A adalah titik potong diagonal. Karena titik A adalah titik potong diagonal yang membagi dua sama panjang, maka semua garis antara titik A dan titik-titik sudut memiliki panjang yang sama. Berikutnya nomor 4. Jenis segitiga apa yang dibentuk oleh diagonal-diagonal tersebut? Apakah mereka kongruen? Jenis segitiga yang dibentuk oleh diagonal-diagonal tersebut adalah segitiga sama kaki dan semuanya kongruen. Berikutnya nomor 5. Berapa besar sudut A pada segi 8 peraturan di atas? Sudut A sama dengan 1/8 dari lingkaran. Dan demikian, maka besar sudut A sama dengan 1/8 dari 360. 1/8 dari 360 yaitu 45. Jadi untuk besar sudut A 45 derajat. Selanjutnya nomor 8. Bagilah sudut pusat lingkaran menjadi 8 bagian yang sama dan selanjutnya membentuk gambar segi 8 peraturan. Ditanyakan berapa besar sudut tersebut. Lingkaran memiliki besar sudut 360 derajat. Karena sudut pusat lingkaran dibagi menjadi 8 bagian yang sama, maka untuk mengetahui besar masing-masing sudut yaitu 360 dibagi 8 sama dengan 45. Jadi masing-masing sudut besarnya adalah 45 derajat. Berikutnya nomor 4. Ayo menggambar segi 5 peraturan dengan membagi sudut pusat lingkaran menjadi 5 bagian yang sama. Ditanyakan untuk nomor 1, berapa besar sudut tersebut? Maksudnya sudut tersebut adalah sudut A. Karena ini merupakan segi 5 peraturan, maka untuk mencari besar sudut A, caranya yaitu besar sudut lingkaran atau 360 derajat dibagi 5 yaitu 72. Jadi besar sudut A 72 derajat. Selanjutnya untuk nomor 2, temukan besar sudut B, sudut C, dan sudut D. Kita mulai untuk mencari besar sudut B. Karena sudut A, B, dan C membentuk segitiga sama kaki, maka untuk mencari besar sudut B, caranya yaitu besar seluruh sudut segitiga dikurangi besar sudut A dibagi 2. Besar sudut segitiga yaitu 180 derajat. Dan demikian 180 dikurangi 72 dibagi 2 sama dengan 108 dibagi 2 yaitu 54. Jadi besar sudut B yaitu 54 derajat. Kemudian ditanyakan berapa besar sudut C. Besar sudut C sama dengan besar sudut B. Dan demikian besar sudut C yaitu 54 derajat. Kemudian ditanyakan berapa besar sudut D. Besar sudut D sama dengan 2 kali besar sudut C atau 2 kali besar sudut B, di mana baik sudut C ataupun sudut B yaitu 54 derajat. Dan demikian besar sudut D yaitu 2 kali 54 yaitu 108 derajat. Untuk selanjutnya yaitu nomor 3, tulislah sifat-sifat segi 5 peraturan di buku catatanmu. Untuk sifat-sifat segi 5 peraturan yaitu pertama, memiliki 5 sisi sama panjang, kemudian memiliki 5 sudut sama besar, kemudian besar seluruh sudut
segi 5 beraturan, yaitu 540 derajat, atau sama halnya dengan 108 dikali 5. Juga memiliki 5 sumbu simetri. Berikutnya nomor 5, ayo pikirkan bagaimana cara menggambar segi 6 beraturan. 1. Gambar segi 6 beraturan dengan membagi sudut pusat lingkaran menjadi 6 bagian yang sama. Pertama, kita buat terlebih dahulu untuk lingkarannya. Setelah itu, tentukan untuk titik pusatnya. Berikutnya, tinggal kita membuat garis lurus yang menghubungkan tepi dari lingkaran, di mana garis tersebut atau diagonal tersebut melalui titik pusat. Berikutnya, dengan menggunakan busur derajat, membuat sebuah garis lurus melalui titik pusat, di mana garis tersebut membentuk sudut 60 derajat. Berikutnya, tinggal tarik sebuah garis dari ujung garis yang satu ke yang lainnya. Berikutnya ditanyakan apa jenis segitiga ABC. Untuk mengetahui jenis segitiga ABC, kita tentukan dulu untuk besar sudut masing-masing. Di sini sudut A sudah diketahui, yaitu 60 derajat. Adapun untuk besar sudut B ataupun sudut C, besarnya sama. Bila demikian, untuk mencari sudut B atau sudut C, caranya jumlah seluruh sudut segitiga yaitu 180 dikurangi 60 dibagi 2. 180 dikurangi 60 yaitu 120, kemudian bagi 2. 120 dibagi 2 sama dengan 60. Jadi untuk sudut B 60 derajat dan sudut C juga 60 derajat. Karena besar sudut ketiganya sama, maka segitiga tersebut disebut segitiga sama sisi. Untuk selanjutnya, gambar segi 6 beraturan dengan membagi keliling menjadi bagian yang sama panjang dengan jari-jarinya. Gunakan jangka seperti di bawah. Berikut adalah video cara membuat segi 6 menggunakan jangka. Pertama, kita buat sebuah garis lurus terlebih dahulu. Berikutnya, dengan menggunakan jangka, kita membuat sebuah titik pusat dari sebuah lingkaran. Untuk selanjutnya, setelah kita membuat lingkaran, berikutnya tinggal membagi keliling lingkaran menjadi 6 bagian sama panjang. Untuk ke-6 bagian tersebut bisa kasih nama A, B, C, D, E, F. Setelah itu, tinggal kita hubungkan dengan sebuah garis dari B ke C, C ke D, D ke E ke F, F ke A. Dan inilah bangun segi 6 beraturan. Untuk berikutnya, nomor 3, jelaskan mengapa kita dapat menggambar nomor 1 dengan menggunakan jangka. Ini disebabkan karena panjang sisi segi 6 beraturan sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Untuk selanjutnya, nomor 4, tulislah sifat-sifat segi 6 beraturan di buku catatanmu. Untuk sifat-sifat dari segi 6 beraturan, pertama, memiliki 6 sisi sama panjang, kemudian memiliki 6 sudut sama besar, kemudian memiliki 6 sumbu simetri, dan memiliki 6 simetri putar. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.